兄姐妹们，大家早上好！很高兴我们今天又可以见面，虽然在网络上，但是我们还是有机会能够见面，敬拜上帝，感谢主。我们将今天早上的嘉陵崇拜会完全的交托给主。我们先预备心，我们唱嘉陵颂。我爱我的家里，温馨又从容。它是那晚霞的花，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，有主在其中。多少次爱化作一个家里，嘉陵阳谷沙扬，人不dan ramah, ya bagai bunga di senja, anggur tua yang nikmat, ya kasih yang agapi, karena Tuhan sertai, kasih melimpah, jadilah warga Jali.我爱我的家里，温馨又从容。它是那晚霞的花，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，有主在其中。多少次爱化作一个家里。我们再唱一首诗，《野地的花》Bunga Bakung nomor 11。野地的花穿着美丽的衣裳，天空的鸟儿从来不为生活忙，是爱的天赋，天天都看顾。人为他们预备永生的路，一切需要天父已经都知道，若心中烦恼让他为你除掉，是
人真是有福。我们低头祷告。我们在天上的父，我们满心感谢赞美你。今天早上你给我们大家可以来到主的面前，我们可以一起来敬拜主。主啊，求你这个时候安静我们的心，让我们大家带颗敬畏主的心来到主的面前，来聆听主的话语。我们将今天林牧师交托在你的手中，求主使用他的口，让他所传讲的每一句话造就我们，帮助我们。主啊，感谢你。我们将今天的聚会从头到末了都交托，求主带领我们。谢谢主，祷告交托是奉主名所祈求的，阿们。我们再唱一首诗，轻轻听 nomor 18 ya, sepaso。轻轻听，我要轻轻听，我要侧耳听主声音。轻轻听，我要轻轻听，我的牧人认得我声音。他是大牧子，生命的主宰，我一生只听随主声音。他是大牧子，生命的主宰，他的羊认得他声音。轻轻听，我要轻轻听，我要侧耳听主声音。轻轻听，我要轻轻听，我的牧人认得我声音。他是大牧子，生命的主宰，我一生只听随主声音。他是大牧子，生命的主宰，他的羊认得他声音。我们将要听林牧师的讲道，我们将这个时间交给林牧师。Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali untuk menyembah Tuhan melalui persekutuan Komisi Usia Indah GKI Kanaan secara online. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon Tuhan buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami isi hati Tuhan. Mohon Tuhan urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini, mampukan dia untuk menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dan benar. Sehingga kami semua diberkati melalui firman-Mu yang terus memperbaharui hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 5. Injil Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu, tema gereja kita tahun ini adalah menjadi murid Kristus yang sejati. Sebab itu, setiap bulan kita belajar satu karakter Kristus. Bulan ini tentang karakter lemah lembut. Permisi tanya, apa arti lemah lembut di sini? Lemah lembut di sini bukan berarti
Suaranya lembut dan kecil, tidak suka emosi dan tidak suka marah-marah, jalannya pelan-pelan, kerja apapun lamban. Bukan berarti demikian. Lemah lembut dalam bagian firman ini memiliki arti rendah hati. Orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang lemah lembut. Lemah lembut dan rendah hati tidak dapat dipisahkan. Lemah lembut adalah salah satu buah Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin orang yang lemah lembut menjadi orang yang rendah hati. Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajar daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus memiliki sifat lemah lembut dan rendah hati. Pada malam perjamuan terakhir sebelum kesengsaraannya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dengan tindakan tersebut, dia mengajarkan murid-muridnya satu pelajaran yang sangat berharga, yaitu sikap lemah lembut dan rendah hati untuk saling melayani. Yang kedua, lemah lembut berarti pengendalian diri. Orang yang lemah lembut tidak cepat tersinggung, tidak cepat emosi, tidak cepat marah-marah. Orang yang lemah lembut bukan berarti tidak bisa marah. Dalam bahasa Yunani, kata prautes dikenal sebagai kelemah lembutan, yang mengandung arti tenang, tidak sombong, dan dapat menguasai emosinya. Hanya marah pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Sebagai contoh, seperti Musa. Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya. Musa pernah marah. Permisi tanya, mengapa Musa marah? Musa marah karena ketika ia turun dari Gunung Sinai, setelah menerima 2 loh batu dari Tuhan, ia melihat bangsa Israel sedang menyembah anak lembu emas. Sebab itu Musa marah dan melemparkan 2 loh batu itu sampai hancur. Kemarahan Musa di sini adalah kemarahan yang benar. Musa marah bukan karena kepentingan sendiri, tetapi karena bangsa Israel tidak setia kepada Allah. Nah, seperti Yesus. Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, Yesus juga pernah marah. Mengapa Yesus marah? Yesus marah pada orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka munafik. Walaupun mereka kelihatan saleh dan setia menjalankan ritual agama, tetapi tingkah laku mereka menghalangi orang masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus marah bukan karena kepentingan sendiri, tetapi karena para pemimpin agama menjadi batu sandungan, menghalangi orang peroleh keselamatan. Yesus juga pernah marah ketika dia melihat baik Allah dijadikan tempat jual beli kambing domba, tempat tukar uang. Yesus marah membalikkan meja mereka, mengusir kambing domba keluar dari bait suci. Yesus marah bukan karena urusan pribadi, tetapi karena tempat atau rumah Tuhan dijadikan tempat berjualan. Memang itu tidak boleh. Jadi orang yang lemah lembut menyadari bahwa hidupnya adalah di bawah kendali Allah. Hidupnya tidak dikendalikan oleh emosi sendiri atau perasaan yang sering bisa keliru. Ketiga, orang yang lemah lembut mempunyai kekuatan yang tersembunyi. Ada sebuah ilustrasi bisa membantu kita untuk memahami kekuatan di dalam kelemah lembutan.
Pada suatu hari, angin barat dan angin timur bertemu. Angin barat berkata bahwa dirinya lebih kuat dibandingkan dengan angin timur. Hal ini terbukti dimanapun angin barat berjalan, maka semua orang merasa takut. Takut karena angin barat sering menimbulkan kerusakan yang hebat sekali, bahkan kematian. Angin barat menyombongkan dirinya dan merendahkan angin timur. Angin timur menanggapi kesombongan angin barat dengan tersenyum saja dan berkata, "Benarkah engkau yang paling kuat?" Jawab angin barat, "Apakah engkau meragukan kekuatanku? Apakah engkau ingin melihat buktinya? Mari kita bertanding kalau kamu berani." Angin timur menyetujui tantangan angin barat. Lalu berkata, "Lihatlah, ada seekor kera di atas pohon. Siapakah yang dapat menjatuhkannya? Dialah pemenangnya." "Ah, itu adalah hal yang sangat mudah bagiku," sahut angin barat dengan sombongnya. Angin barat mulai bertiup. Makin lama makin keras. Tetapi semakin keras dia bertiup, kera itu semakin erat berpegangan pada pohon. Angin barat semakin penasaran. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjatuhkan kera itu. Usahanya bagaimana? Usahanya sia-sia. Karena semakin kuat dan erat kera itu memeluk pohon agar tidak jatuh. Maka menyerahlah angin barat. Setelah itu, angin timur mulai berhembus. Ia berhembus dengan lembut dan pelan. Kera yang ada di atas pohon itu mulai mengantuk ketika dirasakannya semilir angin lembut membelai dirinya. Angin timur berhembus dengan lembut. Sepoi-sepoi angin yang berhembus sungguh membuat kera itu terkantuk-kantuk. Tanpa ia sadari, ia melepaskan pegangannya dan ia pun jatuh. Siapa pemenangnya? Tentu angin timur. Cerita ini mempunyai makna bahwa ada kekuatan di dalam kelemah lembutan. Bapak Ibu, permisi tanya, antara gigi dan lidah dalam mulut kita, mana yang keras, mana yang lembut? Pasti semua bisa jawab dengan benar ya. Gigi keras, lidah lembut. Gigi yang keras bisa patah. Lidah yang lembut tetap utuh sampai usia tua kita. Sebab itu, betapa pentingnya kelemah lembutan dalam kehidupan kita. Pepatah bahasa Mandarin berkata, "Ijo Sheng Kang." Artinya, dengan kelemah lembutan kita dapat memenangkan kekerasan. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Memiliki bumi artinya dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, menjadi warga kerajaan Allah. Mari kita membaca bersama-sama sekali lagi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu, mari kita berefleksi. Apakah kita memiliki sifat kelemah lembutan yang identik dengan sifat rendah hati, rela saling melayani dan tidak menyombongkan diri? Apakah kita memiliki sifat yang dapat mengendalikan diri di bawah pengendalian Tuhan? Tidak cepat tersinggung, tidak cepat marah-marah, tetapi hanya marah pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami harus memiliki sifat lemah lembut seperti Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami, lembutkan hati kami yang keras, agar kami taat pada pimpinan Roh Kudus dan memiliki buah Roh Kudus, yaitu lemah lembut dan pengendalian diri. Agar hidup kami berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. 我们同心祷告。天父，我们要满心感谢你，今天我们能够来参加家灵团契，这都是神的恩典。但愿今天的话语能够帮助每一位弟兄姐妹，求主施恩帮助我们，赐给我们有一颗谦卑柔和的心，好让我们的生命能够讨神喜悦，也能够成为别人的祝福，帮助我们更有信心、有力量来实行神的话。主啊，我们也感谢你，百良安华语区会自委退休会能够如期开始，如期结束，我们向你感恩。我们的弟兄姐妹去参加退休会回来了，希望他们都蒙受神的恩典，回来之后更加忠心侍奉主，更加热心侍奉主，也成为我们家灵团契的祝福。主耶稣，我们这时候也为做家灵团契的每一个成员来祷告，求你施恩祝福，让每一个人都健康、平安、喜乐，都有精神活力，都有一颗渴慕的心，盼望能够来参加家灵团契聚会，每逢星期五早上10点半。主啊，求你也帮助他们的家人，能够鼓励自己的父母亲，能够来到教会，来跟我们一起歌颂、赞美、敬拜你。主啊，我们也为着我们的印尼国家来祷告。最近新冠病毒疫情还不断的升高，还没有停止，还有许多人被感染，正在生病当中，无论在家里，无论在医院，都求主你亲自来医治他们，使他们早日健康。我们也为着家灵团契的成员，因为年纪老迈，身体欠佳，求神开恩怜悯医治，使他们一天比一天更加健康，也时时刻刻体会到主与他们同在，他们就有信心和力量来度过每一天。感谢主，我们也将迦南堂前途向你交托，求你施恩祝福，让我们的迦南堂教会，无论是质和量，都不断的增加，成为一个大家庭，大家能够在迦南堂教会里面享受神的爱，享受敬拜你的喜乐。感谢主，听我们祷告，奉耶稣的名求，阿们。在还没有结束之前，我们要唱一首诗。我已经决定要跟随耶稣。我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，我已经决定
要跟随耶稣，永不回头，永不回头。虽无人同走，我真要跟随；虽无人同走，我真要跟随；虽无人同走，我真要跟随，永不回头，永不回头。世界在前面，世界在背后，世界在前面，世界在背后，世界在前面，世界在背后，永不回头，永不回头。好，我们念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了别人的债，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。弟兄姐妹们，我们的聚会到此结束，再见，拜拜。